Baru-baru ini ada berita tentang Kiska, paus pembunuh orca yang mati kesepian pada usianya ke-47 tahun di penangkaran Marineland, Kanada. Sebenarnya seperti apa sih kisah Kiska ini? Siapa Kiska dan bagaimana kehidupan dia sebelumnya? Kiska ini ditangkap pada tahun 1979 di perairan Islandia pada usianya yang baru 3 tahun. Bayangkan saja, 3 tahun tuh, masih balita dia sudah dipisahkan dari habitat aslinya. Nah, kenyataan lainnya, Kiska tidak ditangkap sendirian. Dia ditangkap bersama temannya yang bernama Keiko. Siapa Keiko? Sebagian besar dari kalian tentu sudah mengenal Keiko. Keiko adalah tokoh utama paus pemeran film Free Willy pada tahun 1993. Sayangnya Keiko dan Kiska hanya tinggal beberapa tahun bersama karena Kiska kemudian dibawa ke penangkarannya sendiri. Dan kemudian Keiko pun kisahnya tak kalah tragis dengan Kiska karena dia mati di usia yang masih muda, yaitu 20 tahun sebelum Kiska berpulang. Lalu mengapa Kiska bisa dianggap sebagai hewan paling kesepian di dunia? Sebenarnya Kiska sendiri melahirkan beberapa anak, tapi sayangnya semua anaknya mati di usia muda. Yaitu belum mencapai 7 tahun, sudah duluan berpulang. Akhirnya, sejak tahun 2011 hingga 4 dekade dia berpulang, Kiska benar-benar tinggal sendirian di akuarium. Akuarium huniannya dia benar-benar tinggal sendirian sejak tahun 2011 hingga sekarang. Dia berpulang pada tanggal 9 Maret 2023. Bayangkan selama itu dia hidup kesepian. Tanpa teman, tanpa saudara, tanpa anak. Tanpa habitat aslinya yang luas di mana dia bebas bergerak. Dia hidup dalam ruang terbatas kesepian. Kelompok hak asasi hewan Whale Sanctuary Project menyebutkan bahwa Kiska mati karena terinfeksi bakteri. Sungguh tragis, sungguh menyedihkan kisah Kiska ini ya teman-teman. Bagaimana kalau misalnya kita dipisahkan dari rumah kita, dari keluarga kita? Pasti nggak akan tahan kan? Sedangkan Kiska selama 40 tahun dia hidup sendirian kesepian. Hingga mendapat julukan hewan paus orca paling kesepian di dunia. Tapi semenyedihkannya kasus Kiska yang mati kesepian, lebih menyedihkan lagi sebagai manusia yang sudah menangkapnya. Manusia yang sudah tidak membiarkan mereka hidup di habitat aslinya. Kemudian memanfaatkannya habis-habisan, mendapatkan hasil dari kerja kerasnya si hewan itu tadi, namun tidak mampu merawat fisik maupun batin si hewan itu sendiri. Sebagai pecinta hewan, saya sedih banget sih dengan kasusnya si Kiska ini tadi. Menurut kalian, ada lagi nggak sih kasus hewan yang lebih menyedihkan daripada hewan paling kesepian di dunia seperti Kiska ini? Komen ya di bawah ini kalau ada.